Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, nah di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok saya, yaitu kelompok yang beranggotakan Aulia Rahma, saya sendiri, dan Resti Nur Alfianti, ada Tiara Mustika Saldan, dan terakhir adalah Pini Imania, yang dimana kami akan membahas tentang kebijakan fisika. Tugas ini diberikan oleh Bapak Faisal Muslim. Nah, yang pertama yang kami akan bahas yaitu pengertian dari fisikal. Akan dibahas oleh Resti Nur Alfianti sebagai anggota kelompok kami juga. Silakan Resti Nur Alfianti. Baik, terima kasih kepada Bu Mega. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kebijakan fisikal. Fisikal adalah sebuah kata yang dirujuk dari bahasa Latin fiscus, yang berarti pemegang kuasa dari keuangan pertama di zaman Romawi kuno. Sedangkan KBBI mengartikan fisikal sebagai segala hal yang berkaitan dengan urusan pendapatan negara atau pajak. Kebijakan fisikal pertama kali dicetuskan oleh John Maynard Keynes asal Inggris pada tahun 1883. Lalu instrumen kebijakan fisikal. Untuk mencapai tujuannya, kebijakan fisikal dilakukan menggunakan berbagai instrumen, yakni yang pertama, anggaran belanja seimbang. Anggaran belanja seimbang merujuk kepada anggaran yang disesuaikan dengan keadaan atau kondisi perekonomian. Lalu yang kedua, stabilitas anggaran otomatis. Stabilitas anggaran otomatis yaitu penekanan pengeluaran pemerintah harus bermanfaat dan memiliki biaya relatif dari berbagai program kegiatan. Lalu yang ketiga, ada pengelolaan anggaran. Artinya hubungan belanja pemerintah dengan penerimaan pajak secara langsung digunakan untuk memperkecil ketidakstabilan ekonomi dengan menyesuaikan anggaran. Lalu yang keempat, ada pembiayaan fungsional. Pembiayaan ini merujuk kepada pengeluaran pemerintah yang diatur untuk menghindari pengaruh langsung terhadap pendapatan nasional. Oke, baik, sekian dari saya. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas bagian materi saya, yang dimana di sini ada macam-macam kebijakan fisikal. Ada berapa aja sih? Nah, di sini ada beberapa poin yang dimana dalam perkembangan kebijakan fisikal ini dapat dibedakan menjadi 4 macam. 4 macam atas dasar yang pertama ada pembiayaan fungsional atau functional finance, yang dimana tokoh dari kebijakan fiskal ini adalah E.V. Lehner. Dalam hal ini, pengeluaran pemerintahan dengan melihat akibat-akibat terhadap pendapat nasional, terutama guna meningkatkan kesempatan kerja atau employment. Nah, selanjutnya ada poin kedua yaitu pengelolaan anggaran, yang dimana pendekatan ini lebih banyak disukai daripada pendekatan pembelanjaan fungsional, karena pengeluaran pemerintahan, perpajakan, dan pinjaman dimaksud untuk pencapaian kestabilan ekonomi yang lebih mantap. Nah, dalam pendekatan ini, hubungan antara pengeluaran pemerintahan dan perpajakan selalu dipertahankan. Akan tetapi, penyesuaian dalam anggaran selalu dibuat guna memperkecil ketidakstabilan ekonomi. Nah, sehingga pada suatu saat dapat terjadi defisit maupun surplus. Yang ketiga yaitu ada stabilisasi anggaran
otomatis. Nah, pada akhir tahun 1940-an, kepercayaan ini lebih banyak diberikan kepada mekanisme otomatis dari politik fisikal. Penyesuaian secara otomatis ini dapat dalam penerimaan dan pengeluaran pemerintahan terjadi sedemikian rupanya sehingga membawa pada perekonomian menjadi stabil tanpa campur tangan pemerintahan yang disengaja. Nah, teman-teman, di sini juga yang terakhir dari poin pertama itu ada anggaran belanja seimbang. Nah, suatu modifikasi di atas anggaran yang disesuaikan dengan keadaan manage budget adalah pembelajaran secara seimbang dalam jangka panjang, akan tetapi ditempuh pada masa depresi dan surplus pada masa inflasi. Nah, kegagalan dalam mempertimbangkan keseimbangan anggaran ini dalam jangka panjang dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, di sini ada tujuan kebijakan fiskal. Yang dimana ada beberapa poin juga. Secara garis besar, tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dalam suatu negara dengan berbagai sasaran. Yang pertama itu ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta PDB suatu negara. Nah, contoh pengeluaran negara ini yang dimaksud yaitu ada pembangunan sarana dan prasarana umum, yang kedua pesawat dan program lain untuk kesejahteraan masyarakat, ada belanja, persenjataan, dan proyek pemerintahan. Nah, poin ini juga ada mengurangi angka pengangguran dan memperluas lapangan kerja. Karena bukan rahasia, nah kalau pengangguran ini merupakan salah satu pokok masalah dalam suatu negara. Contohnya di Indonesia sendiri, tingkat pengangguran ini telah berkurang sebanyak 140.000 jiwa dalam persentase tingkat pengangguran terbuka. Nah, dalam contoh dalam bulan Februari tahun 2017 ini, angka mencapai hingga 5,33% dalam bulan Februari tahun ini atau tahun lalu. Angkanya itu telah berkurang di level 5,13. Hal itu tidak lepas dari pelaksanaan kebijakan fiskal Indonesia. Nah, kebijakan fiskal juga memang dilakukan serta menjadi prioritas utama dalam usaha pencegahan timbulnya angka pengangguran. Ada yang poin ketiga ini menstabilkan harga berbagai produk serta mengatasi terjadinya inflasi. Nah, turunnya dari harga suatu produk tentunya membuat hilangnya harapan dalam mendapat keuntungan terhadap sektor swasta. Nah, namun harga suatu produk yang terus meningkat dapat mengakibatkan terjadinya inflasi. Di sisi lain, inflasi dapat juga memberikan keuntungan. Contohnya menciptakan kesempatan kerja penuh. Namun lagi-lagi inflasi ini juga dapat berdampak negatif terhadap suatu kelompok atau orang yang memiliki penghasilan rendah sebab daya lebih menjadi turun. Next, di sini ada tujuan utama kebijakan fiskal. Umumnya, tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan fiskal ini adalah kestabilan ekonomi yang lebih mantap. Artinya, tetap mempertahankan lalu pertumbuhan ekonomi yang lebih mantap, tetap layak tanpa adanya pengangguran yang lebih di satu pihak atau adanya ketidakstabilan harga-harga umum. Kestabilan harga-harga ekonomi yang tidak berarti kestabilan ini harga untuk semua sektor perekonomian, karena perubahan harga relatif sangat diperlukan bagi penyesuaian dalam perubahan teknologi, preferensi konsumen, dan tersedianya faktor produksi. Agar penggunaan optimum ini dalam penggunaan sumber daya ekonomi dapat terrealisasi, teman-teman. Ada poin-poin dari tujuan ini. Nah,
Yang ke-1 ada mencegah pengangguran. Pencegahan pengangguran ini timbulnya pengangguran merupakan tujuan utama dari kebijakan fiskal. Yang kedua, stabilitas harga. Aspek kedua ini dari kebijakan fiskal adalah mempertahankan kestabilan harga umum pada tingkat yang layak. Yang ketiga ada menekan pengeluaran negara. Nah, tujuan ini dari kebijakan fiskal adalah untuk memperkecil pengeluaran anggaran negara. Pada dasarnya, kebijakan tersebut akan mengatur pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintahan ke hal-hal yang diprioritaskan dan meningkatkan beban-beban pajak. Nah, selanjutnya ada jenis kebijakan fiskal yang akan dibahas oleh teman saya sendiri. Silakan, Bini Imania. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi sekarang saya akan melanjutkan presentasi dari Temega yang mana tadi Temega menjelaskan mengenai jenis kebijakan fiskal. Lalu saya akan menjelaskan jenis kebijakan fiskal berdasarkan teori. Jenis kebijakan fiskal berdasarkan teori ada 3, yaitu kebijakan anggaran, pembiayaan fungsional, untuk mengatur pengeluaran oleh pemerintah dengan cara memperhatikan pengaruhnya terhadap peningkatan dalam hal kesempatan kerja. Yang kedua, kebijakan pengolahan anggaran untuk mengatur pengeluaran pemerintah, penerimaan pajak, serta pembiayaan guna mencapai laju perekonomian yang stabil. Yang ketiga, kebijakan stabilisasi anggaran otomatis yang mengatur jumlah pengeluaran pemerintah dengan cara menimbang serta menganalisa biaya juga manfaat dari berbagai macam pengeluaran yang digunakan. Lalu selanjutnya, kebijakan fiskal dari jumlah penerimaan dan pengeluaran ada 4 macam. Yang pertama, anggaran dinamis. Anggaran dinamis mempunyai ciri di mana anggarannya selalu mengikat daripada anggaran pada tahun sebelumnya. Hal tersebut dilakukan dengan upaya meningkatkan pendapatan serta melakukan penghematan dalam sisi pengeluaran sehingga tabungan dari pemerintah bisa meningkat dengan cepat. Lalu anggaran yang kedua ada anggaran defisit yang mempunyai ciri di mana anggaran disusun dari jumlah pengeluaran lebih besar dibandingkan pendapatan negara. Hal ini biasanya diatasi dengan beberapa kebijakan yang berlaku seperti menciptakan uang baru, melakukan pinjaman atau hutang dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Mulai dari tahun 2000, APBN di negara Indonesia disusun dengan menggunakan format anggaran defisit, teman-teman, di mana akun dibiayai dengan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri. Selanjutnya, ada anggaran yang ketiga, teman-teman, di mana anggaran yang ketiga ini disebut anggaran surplus, mempunyai ciri di mana jumlah pendapatan lebih besar dibandingkan dengan jumlah pengeluaran total oleh pemerintah. Dan yang terakhir, ada anggaran seimbang. Dalam hal ini, anggaran akan disusun dengan jumlah total pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran total sehingga nantinya stabilitas ekonomi bisa terjaga. Nah, yang selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh Teh Aulia. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dan perilaku. Tapi ini slide-nya belum. Nah, jadi di sini juga ada manfaat dari diberlakukannya kebijakan fiskal. Ada 4. Yang ke-1 dapat menumbuhkan kondisi ekonomi yang lebih baik. Maksudnya di sini dari kebijakan fiskal membuat ekonomi negara itu bertumbuh ke arah yang lebih baik. Hal ini ditentukan juga untuk kebaikan negara. Yang kedua, mengalokasikan sumber daya yang lebih efektif dan tepat sasarannya. Nah, jadi pemerintah akan mengelola jumlah uang kas yang masuk untuk kebutuhan internal yang lebih penting dan berpengaruh positif kepada masyarakat luas. Nah, jaminan sosial yang lebih baik, memadai. Yang penting adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah hanya pada hal-hal yang krusial dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Yang ketiga, menstabilkan ekonomi negara jangka pendek. Nah, jadi salah satu contohnya ketidakstabilan kondisi ekonomi negara yaitu saat harga pangan atau suatu komoditas mengalami kritis dan harganya melambung tinggi. Alhasil, daya beli konsumen atau kebutuhan tersebut menjadi berkurang dan pemerintah perlu menstabilitaskan harganya kembali. Nah, yang keempat, pemerintah mampu melakukan pengembangan pada pembangunan jangka panjang negara. Nah, melalui pengembangan berjangka panjang tersebut menumbuhkan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai. Dengan begitu, masyarakat dapat memiliki kondisi ekonomi yang lebih stabil, fasilitas, serta infrastruktur publik yang lebih memadai. Dan selanjutnya, nah, di sini juga ada contoh kebijakan fiskal yang pernah diterapkan di Indonesia. Ada dua, yang ke satu tax amnesty. Nah, contoh ini yang dilakukan pemerintah pada saat Presiden Jokowi mencanangkan program amnesti pajak di tahun 2017 lalu. Nah, kebanyakan laporan penggunaan pajak dan individu yang tidak melaporkan jumlah kekayaan. Kala itu membuat pemerintah memutuskan untuk meluncurkan program tax amnesty. Nah, yang kedua ada subsidi bahan bakar minyak. Nah, di sini juga jumlah subsidi BBM yang sering kali dilakukan oleh pemerintah belakangan terakhir juga merupakan contoh kebijakan yang fiskal lainnya. Meski harga jual bahan bakar menjadi lebih mahal dan tidak stabil. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan tentang kaitan kebijakan fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Kebanyakan fiskal merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang perpajakan dan anggaran belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran agregat ekonomi. Kebijakan fiskal dapat berupa kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan fiskal yang bertujuan meningkatkan output perekonomian. Sebaliknya, kalau kebijakan fiskal kontraktif bertujuan mengurangi output perekonomian, oleh karena itu, kebijakan fiskal juga merupakan instrumen stabilitas pemerintah. Jadi di sini kesimpulannya mengenai materi ini yaitu kebijakan fiskal membantu ekonomi tetap stabil, disadari atau tidak. Kebijakan fiskal juga sebenarnya cukup mudah ditemui sebagai upaya pemerintah untuk mensejahterakan rakyat tanpa dimiliki sikap proaktif dan mengeluarkan kebijaksanaan tersebut. Bukan tidak mungkin pemerintah akan membuat negara akan bergerak ke kondisi ekonomi yang tidak sehat. Untuk itu, pahami tentang apa kebijakan fiskal dan pengaruhnya pada keadaan agar cita-cita Indonesia menjadi negara maju dapat terwujud. Mungkin itu kesimpulan dari materi kelompok kami yang dapat saya sampaikan. Nah, baik teman-teman, di sini kelompok kami sudah membahas tentang kebijakan fiskal. Kami rasa cukup presentasi yang kami bahas, dan selama kami presentasi, mohon maaf apabila banyak kesalahan karena kami belum pro untuk membahas tentang kebijakan fiskal. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.